Tito Karnavian resmi menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Tito dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada siang tadi. Prosesi pelantikan Tito Karnavian diawali dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Polisi Badrodin Haiti dari jabatan Kapolri. Setelah pembacaan Kepres, acara dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Joko Widodo. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah jabatan oleh Presiden dan Tito Karnavian. Setelah itu, dibacakan keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat Komjen Polisi Tito Karnavian menjadi Jenderal Polisi. Saya ingin menekankan apa yang sudah saya sampaikan pada Hari Bayangkara ke-70, bahwa reformasi Polri adalah kunci menghadapi masa depan. Reformasi harus menyeluruh dari hulu sampai hilir, mulai dari sistem rekrutmen sampai dengan pelayanan Polri pada masyarakat. Mulai dari perubahan mental sampai perubahan perilaku setiap anggota Polri. Saya ingin reformasi Polri betul-betul konkret serta terlihat nyata dalam wajah pelayanan dan perlindungan Polri pada rakyat. Kita membangun organisasi Polri solid di semua level, baik di level elit, di level pimpinan. Saya menyadari banyak senior, ada junior, saya juga junior di situ. Tapi saya cukup optimis ya. Dilihat dari semenjak pengumuman pencalonan sampai dan hari ini, mungkin bisa dilihat juga hampir semua bintang 2 ke atas juga hadir yang di Jakarta. Kemudian yang bintang 3 juga hadir. Dan saya kira banyak memberikan dukungan-dukungan. Ya, Tito Karnavian resmi menjabat sebagai Kapolri setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Pangkat Tito Karnavian langsung dinaikkan 1 tingkat menjadi Jenderal Polisi. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nesya Megawati, di Istana Negara saat ini. Nesya, setelah resmi menjadi Kapolri dan juga dilantik oleh Presiden, apa program jangka pendek dan juga program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kapolri baru Tito Karnavian? Iya, dan ada 3 program prioritas dan juga program terdekat sejauh ini dari Kapolri yang baru, yakni Jenderal Polisi Tito Karnavian. Yang pertama adalah pemberantasan terorisme, yang kedua adalah meningkatkan keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, dan yang ketiga adalah reformasi birokrasi ataupun solidaritas internal di tubuh Polri sendiri. Bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Kapolri beberapa waktu yang lalu usai dari pelantikan, bahwa memang menyadari bahwa ini adalah polemik yang juga sebenarnya meskipun Tito saat ini menjadi Kapolri yang baru, tetapi kalau dilihat dari senior angkatannya, tentu saja bahwa Tito adalah merupakan junior, dan ini juga memang diakui oleh Tito Karnavian, dan ini memang juga perintah dari Presiden Joko Widodo adalah bagaimana untuk menjaga solidaritas internal dari ataupun di tubuh Polri sendiri. Untuk menjaga solidaritas dan juga untuk meningkatkan komprehensif ataupun kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di Polri, ada 2 cara. Yang pertama adalah secara informal dan juga secara formal, di mana nanti menurutnya ada cara-cara sendiri bagaimana untuk bisa mendekatkan kepada senior dan juga kepada junior agar bisa bersinergi dengan baik. Adapun juga untuk meningkatkan kompetensi di tubuh Polri sendiri, bahwa ini bisa dilihat dari awal bagaimana perekrutan anggota polisi 70%-nya adalah dilihat bagaimana awalnya, karena kalau misal 70% ini maksudnya Reinhardt adalah 70% menjadi di awal pada saat perekrutan menjadi pokok pertama untuk melihat bagaimana SDM di tubuh Polri itu sendiri, bahwa kita akui bahwa untuk meningkatkan komprehensif ataupun kompetensi dari tubuh Polri ataupun anggota Polri merupakan bisa disebut sebagai kebutuhan yang sangat mutlak untuk kita melihat bagaimana kompleksitas kejahatan yang saat ini yang juga cukup beragam. Berikutnya adalah mengenai terorisme, bahwa memang sejauh ini kita melihat ada pemburuan Santoso yang ini juga menjadi PR bagi Tito Karnavian. Ini juga disebutkan pada saat beberapa waktu yang lalu, pesan dari pada saat itu Badrodin Haiti masih menjabat sebagai Kapolri, dan pada acara buka bersama, dan pemburuan Santoso menjadi salah satu tujuan ataupun target dari ataupun PR menjadi Kapolri yang baru Tito Karnavian. Selain memang terorisme, bahwa kita akui bahwa 2016 ini Reinhardt sejak awal tahun dan juga beberapa serangan terorisme di Indonesia menjadi fokus utama dari
Kapolri yang baru. Dan memang itu 3 fokus tersebut, reformasi, solidaritas, dan juga meningkatkan ketertiban dan juga keamanan masyarakat. Yang berikutnya juga menjadi tugas ataupun PR bagi Kapolri yang baru adalah ini pesan dari Presiden Joko Widodo, Reinhardt, ya, adalah bagaimana untuk pemberantasan narkoba. Karena memang fokus ini menjadi tambahan dari Presiden Joko Widodo, karena pemberantasan narkoba, pemerintahan yang sekarang sangat concern bagaimana untuk pemberantasan narkoba itu sendiri dilihat dari hulu hingga sampai dengan hilir. Reinhardt. Baik, jadi isu terorisme juga menjadi satu highlight yang harus dikerjakan dalam kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian nanti. Nah, ini bicara mengenai terorisme, Nesya, setelah dilantik Tito Karnavian masih mengemban ada 2 jabatan, artinya sebagai Kapolri dan juga Kepala BNPT. Apakah ada tanggapan dari Tito Karnavian sendiri terkait dengan rangkap jabatan ini dan bagaimana ia bisa membagi kedua posisi ini dalam kepemimpinan sebagai Kapolri? Tadi sempat kami tanyakan kepada Tito Karnavian mengenai rangkap jabatan saat ini menjabat sebagai Kapolri dan juga Kepala BNPD. Sejauh ini setelah nanti diusai, Tito Karnavian akan menyiapkan beberapa nama. Sepertinya tadi Tito mengatakan bahwa sudah menyiapkan nama, tetapi memang tidak bisa disebutkan siapa saja nama-nama tersebut yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisinya sebagai Kepala BNPT. Kapan tepatnya? Tadi Tito Karnavian tidak menyebutkan secara gamblang, tetapi dimungkinkan secepat mungkin agar jangan sampai rangkap jabatan menjadi Kepala BNPT dan juga sebagai Kapolri yang baru saja sekitar pukul 2 siang tadi dilantik. Reinhardt. Baik, nama Kepala BNPT masih dirundingkan. Nah, bagaimana dengan nama calon Wakapolri, Nesya? Sudahkah ada kabar yang berhembus di istana tentang siapa yang akan menjadi pendamping Tito Karnavian di instansi Kepolisian Republik Indonesia? Ya, sama halnya dengan BNPT, bahwa Kepala BNPT bahwa nanti kalau kita melihat sebenarnya Budi Gunawan masih bisa menjabat sekitar, kalau tidak salah sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi baru pensiun. Tetapi bisa saja kalau misalnya 2 posisi ini ataupun posisi Wakapolri tidak diganti dalam waktu dekat. Tetapi kalau kita melihat dari bagaimana apa yang terjadi, kemungkinan besar, tapi ini memang sejauh ini belum bisa dipastikan, Reinhardt, bahwa Budi Gunawan akan menjadi Kepala BIN. Tetapi sejauh ini masih proses, belum bisa dipastikan, Reinhardt. Kalau seandainya Budi Gunawan akan menjadi Kepala BIN, artinya bahwa ada kekosongan untuk menjadi kepala ataupun siapa yang menduduki posisi Wakapolri. Mengenai nama tersebut pun Kapolri juga Tito Karnavian sejauh ini masih belum bisa memberikan nama. Tapi yang jelas karena Wakapolri ini adalah prosesnya, Tito Karnavian bisa merekomendasikan kepada Presiden siapa nama-nama yang bisa mendampinginya selama 5 tahun ke depan. Reinhardt. Baik, artinya publik masih harus menunggu siapa nama Kepala BNPT dan juga Wakapolri nanti. Terima kasih Nesya Megawati langsung dari Istana Negara Jakarta.